Brad Binder diambang gelar rookie terbaik. Jelang MotoGP Portugal 2020, race pamungkas MotoGP 2020, Brad Binder berada di garis terdepan untuk memastikan diri menjadi rookie terbaik pada musim ini. MotoGP 2020 telah sampai ke seri terakhirnya. Pada akhir pekan ini, ada balapan MotoGP Portugal 2020 yang akan dilangsungkan di sirkuit Algarve Portimao, Portugal dan menjadi race pamungkas musim ini. Joan Mir memang sudah mengunci titel juara dunia MotoGP 2020. Tapi, masih ada sejumlah hal yang bakal diperebutkan dalam memenangkan balapan di akhir pekan ini. Gelar Rookie of the Year atau rookie terbaik adalah salah satunya. MotoGP 2020 sejatinya memiliki 3 sosok rookie, yakni Brad Binder, Alex Marquez, dan Iker Lecuona. Nama terakhir sudah tidak dipastikan terlibat dalam persaingan rookie terbaik. Lecuona yang membela tim Red Bull KTM Tech3 masih terpaku di posisi ke-19 klasemen MotoGP 2020 dengan 27 poin. Saat ini, ia pun masih memulihkan diri usai positif COVID-19. Ia akan digantikan test rider KTM Mika Kallio di MotoGP Portugal 2020. Praktis, persaingan berebut gelar rookie terbaik di musim 2020 hanya akan melibatkan Brad Binder dan Marc Marquez. Saat ini, keduanya hanya terpaut 20 poin. Brad Binder yang bernaung di bawah tim Red Bull KTM Factory Racing berada di posisi yang lebih baik. Peraih kemenangan di MotoGP Ceko 2020 itu menempati posisi ke-11 dengan 87 poin. Sementara itu, Alex Marquez dari tim Repsol Honda saat ini berada di posisi ke-14 klasemen MotoGP 2020 untuk sementara. Ia meraih 67 poin, antara lain berkat keberhasilan 2 kali naik podium beruntun di MotoGP Prancis dan MotoGP Aragon. Dalam sebuah catatan, Brad Binder dipastikan menyabet gelar rookie terbaik musim 2020 jika finish 10 besar di MotoGP Portugal 2020 akhir pekan ini. Atau jika ia finish ke-11 atau lebih rendah dan Alex Marquez tidak meraih kemenangan. Yamaha beberkan alasan depak Jorge Lorenzo. Yamaha tak lagi memakai Jorge Lorenzo sebagai test rider dan menggantikannya dengan Cal Crutchlow. Pabrikan asal Jepang itu membeberkan alasan di balik itu semua. Jelang musim MotoGP 2020 bergulir, Yamaha merekrut kembali Lorenzo yang baru saja pensiun sebagai pembalap tes untuk Yamaha. Namun dalam perjalanannya, ia hanya turun 2 kali, yakni saat tes di sirkuit Sepang Malaysia pada Februari dan Portimao Portugal pada bulan Oktober kemarin. Ia absen saat tim-tim pabrikan lain menjalani tes di sirkuit Misano Italia di bulan September hingga menimbulkan pertanyaan dari 2 rider Yamaha, Valentino Rossi dan Fabio Quartararo. Minimnya partisipasi Lorenzo melakukan tes disebabkan keterbatasan Yamaha untuk membawa kargo di tengah pandemi corona. Hal itu pula yang membuat Lorenzo hanya menggunakan motor Yamaha YZR M1 Spec 2019 saat menjalani tes di Portimao. Meski begitu, hasil yang ditunjukkan Lorenzo di Portugal rupanya jauh dari harapan Yamaha. Di sana, catatan waktu Lorenzo sekitar 4 detik lebih lambat dari rider Aprilia Alex Espargaro. Hal itulah juga yang diperkirakan menjadi salah satu faktor Lorenzo tak ditunjuk menjadi rider pengganti saat Rossi absen karena virus corona. Jorge tak berlatih karena di tahun ini dia tak lagi dijadwalkan untuk menjalani tes. Kami tak mendapat apa yang kami harapkan dengan sang rider. Ketika kami melihat tes di Portimao, kami lihat bahwa kami tak mendapat feedback yang kami harapkan darinya. Lalu ada opsi baru dan kami putuskan inilah jalan yang harus kami tempuh. Kami sudah mencapai kesepakatan lisan dengan Cal, dia menunjukkan ketertarikan yang tinggi. Dia sudah memutuskan menjadi test rider ketimbang pembalap utama. Kami yakin dengan pengalaman dan kecepatannya, kami bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Jika tak ada hambatan virus corona, keadaannya akan berbeda dari tahun ini, kata Massimo Meregali. Balapan terakhir Dovizioso bersama Ducati. Andrea Dovizioso mengaku yakin momen perpisahannya dengan Ducati tim di MotoGP Portugal di sirkuit Algarve Portimao akhir pekan nanti emosional. Rider asal Italia ini pun akan mempersembahkan hasil yang terbaik dalam balapan nanti.
Dovizioso telah membela Ducati sejak 2013, mengkoleksi 14 kemenangan, 40 podium, 6 pole, dan 3 kali menjadi runner-up MotoGP. Saat ini, ia tengah berada di peringkat ke-6 pada klasemen pembalap dengan koleksi 125 poin. Rider berusia 34 tahun ini pun belum pernah balapan di Portimao dan telah menjalani uji coba di trek tersebut bersama rider MotoGP lainnya pada awal Oktober lalu. Dalam uji coba tersebut, Dovizioso mengendarai motor Superbike Ducati. Dovizioso pun menyatakan bertekad meraih hasil baik akhir pekan ini. Selain sebagai hadiah perpisahan, ia berharap podium bisa jadi obat manjur untuk kekecewaan Ducati yang performanya cukup terpuruk musim ini. Meski sukses meraih kemenangan lewat Dovizioso di Austria dan Danilo Petrucci di Le Mans, Prancis. Saya semangat kembali ke trek akhir pekan ini di Portimao. Meski bakal berat, kami masih bisa menerima tantangan mengakhiri musim di peringkat 2 atau 3 di klasemen. Bakal menyenangkan bisa mengakhiri petualangan saya dengan Ducati dalam musim yang berat ini dengan hasil yang baik. Ini akan jadi balapan terakhir saya mengendarai motor Desmosedici GP dan pasti bakal sangat emosional. Kami akan balapan di sirkuit baru bagi MotoGP dan ini membuat pekan balap nanti menjadi lebih spesial. Saya harap balapan nanti bakal menyenangkan, kata Dovizioso. Alex Marquez klaim lengannya mulai pulih lagi. Pembalap Repsol Honda, Alex Marquez, mengaku sudah pulih dari masalah lengan kirinya dan siap mentas di seri terakhir musim ini. Sebagai informasi, adik kandung Marc Marquez itu sempat mengalami insiden mengerikan saat mentas di sesi kualifikasi GP Valencia akhir pekan lalu. Kondisi tersebut membuatnya gagal tampil maksimal di lintasan. Alex pun harus puas menyelesaikan balapan di peringkat ke-16 pada balapan tersebut. Namun, kabar baik baru-baru ini datang dari Alex Marquez. Pembalap Spanyol itu merasa saat ini kondisinya sudah jauh lebih baik dan siap kembali bersaing di lintasan. Jeda waktu dari MotoGP Valencia ke Portugal dimanfaatkan dengan baik oleh Alex Marquez untuk memulihkan masalah pada lengan kirinya. Saya menggunakan hari-hari untuk bersantai. Saya merasa lebih baik dan pergelangan tangan saya lebih dari kuat lagi. Saya menantikan akhir pekan dan ingin mengakhiri musim dengan baik. Sejauh ini, saya cukup menikmati 3 balapan terakhir, kata Alex Marquez. Alex memang sebelumnya mengatakan jika ia dan timnya tengah melakukan persiapan matang untuk menyambut balapan akhir musim ini. Meski belum mendapatkan hasil maksimal, juara dunia Moto2 2019 itu sepertinya tak ingin tampil mengecewakan di seri terakhir musim ini. Portimao adalah sirkuit baru untuk hampir semua orang akhir pekan ini. Jadi, akan menarik untuk melihat bagaimana kami beradaptasi dan mempelajari trek ini. Ini adalah trek yang sangat fisik, dengan banyak tikungan, jadi saya pikir kita akan melihat beberapa balapan yang sangat menarik. Saya tidak sabar untuk menunggunya, tutup Alex Marquez. Rossi bakal jadi rival berat untuk Marini. Meski Valentino Rossi merupakan kakaknya sendiri, Luca Marini tak segan menolak bermanis-manis padanya ketika berbagi lintasan di MotoGP 2021. Rider Sky Racing VR46 Moto2 ini mengaku bisa memilah kapan Rossi berperan sebagai kakak dan kapan Rossi berperan sebagai rival. Marini menjelang balapan MotoGP Portugal akan memperebutkan gelar dengan Enea Bastianini, Sam Lowes, dan Marco Bezzecchi, juga cuek jika selalu dibanding-bandingkan dengan sang kakak. Dengan orang seperti Vale, tentu akan selalu ada perbandingan. Tapi di dalam trek, ia akan menjadi rival seperti yang lain. Dan jelas, saya akan berusaha melaju di depannya. Bagaimanapun, turun di MotoGP merupakan impian saya yang jadi nyata, kata Luca Marini. Marini, yang mengaku bakal terikat kontrak dengan Ducati, sudah tak sabar untuk menanti uji coba pramusim di Sepang, Malaysia pada awal Februari mendatang, di mana ia akan pertama kalinya menjajal motor Desmosedici dan berbagi lintasan dengan sang kakak. Turun di MotoGP adalah kesempatan yang fantastis, dan saya tak sabar untuk merasakannya. Pertemuan saya dengan Vale di lintasan jelas akan istimewa, karena hubungan yang kami punya berbeda dibandingkan dengan hubungan kami dengan rider lain.
tentu ia akan membantu saya. Saya bagian dari VR46 Academy dan mempunyai kedekatan dengan Vale sangatlah berarti bagi kami semua. Vale selalu bersedia memberikan saran yang baik. Kami selalu menganalisa balapan bersama dan ia selalu berbagi sudut pandang dengan kami. Ia menunjukkan banyak aspek yang kami lewatkan, sarannya tidaklah pernah sia-sia. Vale adalah kakak saya tak akan ambil pusing jika orang-orang selalu mengingatkan saya soal hal ini. Toh, saya akan mencari jalan sendiri dalam karir saya. Tutup Luca Marini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.